Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh dan solehah. Semoga selalu sehat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan pembelajaran di semester 2 ini. Meskipun masih dalam suasana PJJ, tapi kita harus selalu semangat ya. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar sebagaimana mestinya di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca bismillah bersama-sama. Baca bismillah dulu, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah, baca bismillah dulu. Hari ini kita akan membahas tentang surat Al-Qari'ah. Baik, soleh dan solehah, ada berapa sih jumlah surat di dalam Al-Quran? Jadi jumlah surat di dalam Al-Quran itu ada 114. Nah, surat Al-Qari'ah ini berada pada urutan ke-101. Lalu ada berapa sih jumlah ayat dalam surat Al-Qari'ah? Jadi surat Al-Qari'ah terdiri dari 11 ayat. Di dalam Al-Quran terdiri dari 2 golongan surat. Yang pertama adalah surat Madaniyah dan yang kedua adalah golongan surat Makkiyah. Nah, surat Al-Qari'ah ini termasuk golongan surat Makkiyah. Kata Al-Qari'ah diambil dari ayat pertama yang artinya mengguncang. Jadi, arti dari surat Al-Qari'ah ini adalah kegoncangan. Kemudian kata ini dipakai untuk nama hari kiamat. Bagaimana sih bunyi dari surat Al-Qari'ah itu? Sekarang mari kita sama-sama mendengarkan dan juga sambil mengikuti pembacaan surat Al-Qari'ah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal-'ihnil mawfush, fa amma man thaqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Kalian solehah, setelah kita sama-sama mendengarkan dan mengikuti surat Al-Qari'ah tadi, selanjutnya apa sih isi kandungan dari surat tersebut? Pada isi kandungan surat Al-Qari'ah ayat pertama, yaitu menceritakan tentang hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah. Pada ayat kedua menanyakan apakah hari kiamat itu suara yang memekakan. Pada hari akhir ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Pada hari itu dunia beserta isinya hancur berkeping-keping. Masing-masing planet sudah tidak berjalan sesuai rotasinya, sehingga menjadi saling bertabrakan. Lalu pada isi kandungan surat Al-Qari'ah ayat ketiga menyatakan Allah mengulangi lagi pertanyaan tersebut karena pentingnya informasi yang akan Allah kabarkan
dan supaya kita betul-betul memperhatikan penjelasan Allah tersebut. Pada ayat keempat menjelaskan tentang keadaan manusia pada hari itu. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Mereka bercerai-berai ke sana kemari karena kebingungan serta lemahnya mereka menghadapi peristiwa yang menakutkan itu. Dan juga karena sebagian besar mereka terjerumus ke dalam api yang menyala-nyala. Ayat kelima ini menggambarkan keadaan gunung-gunung yang terlihat kokoh ketika peristiwa kiamat menjadi begitu ringan seperti bulu atau kapas berwarna-warni yang ringan hingga bisa diterbangkan oleh hembusan angin. Pada ayat ke-6 sampai ayat ke-9 menceritakan tentang proses yang akan dialami oleh manusia dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban mereka ketika akan dihadapkan pada suatu pengadilan yang sangat teliti dan adil. Amal-amal mereka akan ditimbang. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya karena mengikuti ajaran Allah dan Rasul-Nya, maka tempatnya berada di surga. Sedangkan orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka akan berada di neraka hawiyah. Jadi, bagaimanakah caranya supaya kita bisa masuk ke dalam surga? Tentu saja kita harus melakukan amal kebaikan. Pada ayat ke-10 dan ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya tentang neraka hawiyah. Neraka hawiyah adalah neraka yang merupakan tempat kembalinya bagi orang-orang yang amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya. Pada ayat ke-11 menggambarkan kedahsyatan neraka hawiyah, yakni ia adalah api yang berkobar dengan amat besar, lagi sangat panas dan tingkat kepanasannya tidak ada yang mampu disaingi oleh jenis api yang lain. Walaupun api yang lain itu terus-menerus menyala-nyala dan selalu diisi dengan bahan bakar. Nah, soleh dan solehah, itu tadi penjelasan tentang surat Al-Qari'ah beserta isi kandungannya. Pesan ibu, jadilah anak yang soleh dan solehah yang selalu melakukan kebaikan kepada siapapun, dimanapun, dan dalam hal apapun. Tugas kalian di rumah adalah mengerjakan LKS pada halaman 7. Kalau sudah selesai, jangan lupa difoto ya nak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita belajar, baca alhamdulillah dulu yuk.